Halo anak-anak kelas 7. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi praktik lintas bidang, proyek. Materi ini sangat penting, karena melalui kegiatan proyek, kalian tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar langsung mempraktikkan ilmu informatika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai ya. A. Pengertian praktik lintas bidang. Praktik lintas bidang adalah kegiatan pembelajaran berbentuk tugas atau proyek yang menggabungkan informatika dengan mata pelajaran lain, seperti bahasa Indonesia, IPS, matematika, dan seni budaya. Melalui praktik ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melatih berpikir logis dan kreatif, mengembangkan kerjasama dan komunikasi, menggunakan teknologi secara aktif dan bertanggung jawab, menerapkan informatika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pembelajaran menjadi lebih nyata dan tidak hanya sekadar membaca atau mendengarkan penjelasan guru. B. Tujuan praktik lintas bidang. Praktik lintas bidang bertujuan untuk 1. Menerapkan konsep informatika dalam konteks nyata. 2. Melatih kemampuan pemecahan masalah. 3. Mengembangkan keterampilan digital dasar. 4. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. 5. Meningkatkan kepercayaan diri melalui presentasi karya. Dengan tujuan-tujuan ini, diharapkan kalian bisa lebih siap menghadapi tantangan belajar di masa depan. C. Karakteristik proyek informatika kelas 7. Proyek yang diberikan umumnya bersifat sederhana dan kontekstual. Menggunakan alat digital dasar. Dikerjakan secara individu atau kelompok. Menghasilkan produk nyata, diagram, grafik, presentasi, animasi. Proyek-proyek ini dirancang agar sesuai dengan usia dan kemampuan kalian. D. Contoh proyek praktik lintas bidang. 1. Membuat flowchart kegiatan sehari-hari. A. Pengertian flowchart. Flowchart, diagram alir, adalah bagan yang menunjukkan urutan langkah-langkah suatu kegiatan menggunakan simbol tertentu. Flowchart digunakan untuk melatih berpikir terstruktur, menyusun langkah secara runtut, dasar pemahaman algoritma. Dengan flowchart, kita belajar menyelesaikan kegiatan secara teratur dan logis. B. Simbol flowchart dasar. Oval mulai selesai. Persegi panjang proses kegiatan. Belah ketupat keputusan. Panah alur proses. C. Contoh proyek. Siswa membuat flowchart dari aktivitas sehari-hari, misalnya kegiatan bangun pagi, pergi ke sekolah, mengerjakan PR, persiapan sebelum tidur. Aktivitas yang sering kalian lakukan ternyata bisa dibuat menjadi flowchart. Contoh alur sederhana. Mulai bangun, tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, selesai. Proyek ini mengaitkan informatika dengan bahasa Indonesia, menyusun urutan cerita. Proyek ini mengaitkan informatika dengan bahasa Indonesia, karena kalian belajar menyusun urutan cerita secara runtut dan jelas. 2. Presentasi dampak internet. A. Tujuan proyek. Proyek ini bertujuan agar siswa memahami manfaat dan risiko internet, mampu menyampaikan informasi secara lisan, menggunakan media presentasi digital. B. Materi yang dibahas. Pengertian internet.
Dampak positif internet. Dampak negatif internet. Cara menggunakan internet secara bijak. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. C. Bentuk proyek. Siswa membuat presentasi digital menggunakan PowerPoint, Google Slides, Canva. Isi presentasi dapat berupa teks singkat, gambar pendukung, poin-poin utama. Proyek ini mengintegrasikan informatika dengan IPS dan PPKN, etika dan tanggung jawab. Proyek ini mengintegrasikan informatika dengan IPS dan PPKN, terutama dalam hal etika dan tanggung jawab saat menggunakan internet. 3 grafik hasil survei kelas. A. Pengertian survei. Survei adalah kegiatan mengumpulkan data dari sejumlah responden untuk mendapatkan informasi tertentu. B. Tujuan proyek. Melalui proyek ini, siswa belajar mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data dalam bentuk visual. C. Contoh survei kelas. Topik survei misalnya hobi siswa, jenis transportasi ke sekolah, makanan favorit, aplikasi yang sering digunakan. D. Penyajian grafik. Data survei disajikan dalam bentuk grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis. Alat yang dapat digunakan: Microsoft Excel, Google Sheets. Proyek ini mengaitkan informatika dengan matematika, pengolahan data. Proyek ini mengaitkan informatika dengan matematika, khususnya dalam pengolahan data. 4. Animasi sederhana menggunakan Scratch. A. Pengenalan Scratch. Scratch adalah aplikasi pemrograman visual berbasis blok yang digunakan untuk membuat animasi, cerita interaktif, game sederhana. Scratch sangat cocok untuk pemula karena tidak menggunakan kode rumit, mudah dipahami, menyenangkan. B. Tujuan proyek. Siswa dilatih untuk berpikir logis, memahami urutan perintah, mengembangkan kreativitas. C. Contoh animasi sederhana. Animasi yang dapat dibuat. Karakter bergerak ke kanan dan kiri. Percakapan antar tokoh. Karakter menari saat musik dimainkan. Contoh konsep animasi. Saat bendera hijau diklik, karakter bergerak. Karakter mengucapkan salam. Karakter berubah kostum. Proyek ini mengintegrasikan informatika dengan seni budaya dan bahasa Indonesia. Proyek ini mengintegrasikan informatika dengan seni budaya dan bahasa Indonesia. E. Manfaat praktik lintas bidang bagi siswa. Dengan mengikuti proyek lintas bidang, siswa akan lebih aktif dalam belajar. Tidak hanya menghafal teori. Terbiasa bekerja sama. Mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Siap menghadapi pembelajaran berbasis proyek di jenjang berikutnya. F. Kesimpulan. Praktik lintas bidang, proyek, pada mata pelajaran informatika kelas 7 merupakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui proyek seperti flowchart, presentasi, grafik data, dan animasi Scratch, siswa dapat memahami informatika secara nyata dan aplikatif.
Melalui proyek seperti flowchart, presentasi, grafik data, dan animasi Scratch, siswa dapat memahami informatika secara nyata dan aplikatif. Terus semangat belajar dan jangan takut mencoba hal baru. Sampai jumpa di materi berikutnya.